Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam saudara, pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya dan rahmat-Nya yang sudah membangunkan kita pagi hari ini untuk boleh datang bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, saya ajak kita untuk duduk diam di kaki Tuhan, merenungkan firman-Nya. Mari saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali pagi hari ini kami boleh datang mengucap syukur kepadamu atas segala kasih karunia-Mu kepada kami. Kami sudah dibangunkan pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, penuh kesegaran. Dan sebelum kami memulaikan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau duduk diam di kaki-Mu, merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, boleh membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya rindu untuk mengangkat satu tema firman Tuhan tentang pentingnya hikmat. Jadi tema kita pagi hari ini yaitu pentingnya hikmat. Akan dilandasi dengan firman Tuhan. Dan renungan ini di dalam Mazmur pasal yang ke-49, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Tetapi mengingat ayat ini terlalu panjang, saya hanya akan membacakan untuk kita mewakili renungan pagi ini beberapa ayat dari Mazmur pasal 49 ini. Kita akan membaca di dalam ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Mazmur 49 ayat yang kedua dikatakan, "Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi." Kita lompat kepada ayat yang ke-16. "Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri." 19. "Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan." Sekian jauh pembacaan kita, saudaraku. Kita melihat di dalam pembacaan kita ini, di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, di situ berbicara mengenai seruan untuk mendengarkan pemberitaan firman hikmat. Lalu di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16, di sana menjelaskan bahwa setiap manusia, entah ia kaya atau miskin, penguasa atau rakyat biasa, itu tidak dapat memberi pembebasan dari kuasa maut. Bahwa setiap orang pasti akan mengalami yang namanya
kematian. Lalu di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21, di sana menyoroti orang yang kaya, yang sombong adalah sia-sia. Tetapi dikatakan bahwa hikmat akan memberikan pengertian untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-21, di sana ada semacam pengulangan kata atau semacam pengulangan ayat yang sangat penting di sana. Nah, ada suatu pengulangan kalimat itu yang artinya yang disorot dalam ayat ini adalah kehidupan orang yang kaya. Mengapa, saudara? Sebagaimana Lukas 18 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27, di sana Tuhan Yesus menjelaskan bahwa orang kaya itu sulit masuk ke dalam sorga. Pertanyaannya, mengapa, saudara? Nah, karena orang kaya dikatakan orang kaya selalu dekat dengan hartanya. Saudara, menjadi orang yang kaya itu sebetulnya tidak masalah. Kalau ia memiliki hikmat, kalau kekayaan itu bisa berguna bagi sesamanya, dan kalau kekayaan itu dapat berguna bagi pelebaran kerajaan sorga. Nah, saudara, kekayaan itu akan menjadi masalah ketika kekayaan itu hanya dipakai untuk diri sendiri. Orang yang suka menimbun kekayaan untuk diri sendiri, itulah orang yang tidak memiliki hikmat. Orang kaya biasanya memiliki sifat arogan atau sifat angkuh atau sifat sombong. Nah, kenapa, saudara? Karena ia merasa bahwa segala sesuatu dapat dikendalikan dengan uang atau kekayaannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang kaya itu biasanya memiliki sifat yang egosentris atau hidup yang berpusat kepada kepentingan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Dan yang paling ironis, saudara, ialah bahwa orang kaya itu dikatakan sulit menerima teguran dan nasihat. Sesungguhnya dikatakan inilah sifat-sifat yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Nah, disinilah pentingnya hikmat, saudara. Tuhan Yesus memberikan beberapa contoh orang kaya yang memiliki hikmat. Kita sebut saja seorang yang namanya Abraham. Dikatakan ia setia kepada Allah dalam situasi apapun. Kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang sangat kaya. Kemudian kita lihat seorang yang bernama Sakeus. Di dalam Lukas 19 ayat yang ke-8, di sana Tuhan Yesus memuji Sakeus karena sifat dan perbuatannya. Dikatakan Sakeus mau mengakui kesalahannya. Dari sekian banyak yang dia lakukan, dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang aku perbuat, saya memohon ampun kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya, saudara, kekayaan dapat menjadi berkat bagi sesama bila disertai hikmat dari Allah, tetapi kekayaan dapat menjadi bencana bagi seseorang ketika ia tidak memiliki hikmat dari Allah. Kemudian kita lihat tentang kemiskinan. Definisi kemiskinan berdasarkan Alkitab itu adalah orang yang hidup rendah dan yang menderita di dalam dunia, yang berpaling kepada Allah karena kebutuhan yang besar dan mencari pertolongannya. Mengapa orang miskin dikatakan selalu dibela, tanda petik, dibela oleh Tuhan Yesus? Alasannya adalah yang pertama, karena orang miskin itu hidupnya selalu tertindas dan perlu penghiburan dari Tuhan.
Yang kedua adalah karena orang miskin itu perlu pertolongan dari Tuhan. Dan yang ketiga, orang miskin mudah menerima ajaran atau ajakan. Nah, pertanyaannya, dapatkah orang miskin menjauh dari Tuhan? Jawabnya, dapat. Kenapa, saudara? Yaitu mereka yang kurang atau tidak memiliki hikmat, bahkan mereka dapat menolak keselamatan karena kecewa terhadap nasib yang mereka alami. Nah, contoh, ada beberapa orang mengatakan, gak usah gereja-gerejaan, ikut Tuhan juga ternyata hidupnya susah. Kita bandingkan dengan Mazmur pasal 73 ayat 12 sampai dengan 14. Nah, ini sebuah keluh kesah dari pemazmur yang melihat keberuntungan orang-orang fasik. Jadi, kesimpulannya bahwa kemiskinan juga bisa menjauhkan orang dari Tuhan, tetapi kemiskinan juga bisa mendekatkan orang lebih dekat dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika saudara adalah seorang yang kaya, mari saudara gunakan kekayaan itu untuk memuliakan Tuhan dan menolong sesama, serta berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kepada orang miskin juga saya himbau kita tetap tidak mengandalkan siapa-siapa, tetapi kita tetap mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan. Jangan pernah saudara yang miskin selalu condong kepada sesamanya, karena sesama bisa mendatangkan kekecewaan, tetapi pertolongan dari Tuhan itu mendatangkan satu sukacita dan kebahagiaan hidup, baik di surga, baik di dunia, maupun di dalam hidup yang akan datang. Orang miskin mudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, karena Tuhan melihat hati yang tulus. Tetapi orang miskin bisa juga menolak keselamatan dari Tuhan kalau tidak memiliki hikmat dari Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Tanamkan di dalam hati kami supaya kami boleh tetap dekat dengan Engkau. Ketika kami menjadi seorang yang kaya, ajarlah kami Tuhan untuk tidak menjadi sombong, angkuh, dan arogan. Tetapi biarlah kekayaan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan boleh kami gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ketika kami dalam keadaan miskin, ajarlah kami Tuhan untuk tidak menolak anugerah-Mu, tetapi kami semakin dekat dengan Engkau. Kami semakin erat dengan Engkau Tuhan, berikan kehidupan kami dan selalu berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di dalam sorga, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami, supaya kami tetap hidup di dalam berkat Tuhan, dan supaya kami tidak berdosa. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman ini, biarlah Engkau memberkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam apapun yang mereka kerjakan. Memberkati keluarga mereka di dalam setiap tindak tanduk dan langkah hidup mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.